Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni. Assalamualaikum ya Aba Basir. Assalamualaikum ya Asmaul Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya Allah, ya Rabbi, ya Latif, ya Batin, ya Khabir. Sadaqallahul Azim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Ilwa Sepuh. Nah, ilmu yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu mengenai ilmu terawangan. Nah, ini dikarenakan ada dorongan atau pertanyaan dari sebagian PAN IKBS yang meminta kepada Akang untuk menjelaskan apa itu ilmu terawangan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu terawangan ini adalah salah satu keilmuan supranatural yang banyak dicari oleh praktisi ilmu hikmah sekarang ini, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tak kasat mata. Memang telah diminati sejak lama, sahabat. Bukan hanya menuntut ketekunan saja, untuk mengamalkan ilmu terawangan ini dibutuhkan tenaga yang besar, sahabat. Kenapa ilmu ini disebut terawangan? Karena bertujuan untuk menerawang dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Nah, ilmu terawangan ini, sahabat, biasanya dimanfaatkan untuk meraba kejadian yang akan datang. Selain itu juga untuk melihat dan berkomunikasi dengan bangsa jin. Ilmu terawangan ini berbeda, sahabat, dengan ilmu untuk menghadirkan jin. Walaupun dengan ilmu terawangan seseorang dapat berkomunikasi dengan jin, namun si manusia dan jin yang bersangkutan tetap berada di alam masing-masing. Jika diibaratkan dengan teknologi saat ini, ilmu terawangan ini, sahabat, dapat diumpamakan seperti telekonferensi. Sedangkan dalam ilmu menghadirkan jin, maka jin tersebut kita datangkan dalam bentuk perwujudannya. Jadi wujud tersebut dapat kita lihat sebagai manusia. Tuh ya, diantaranya mengenai penjelasan sedikit tentang ilmu terawangan. Nah, ilmu terawangan ini bisa terbagi dua. Ada ilmu terawangan dengan menggunakan mata tertutup, sahabat. Nah, bagaimana caranya ilmu terawang dengan menggunakan mata tertutup? Yaitu dengan mata batin. Jadi terawangan dengan mata tertutup dilakukan dengan mata batin atau mata hati. Karena semua yang dilihat mata batin itu biasa disebut dengan ilmu kebatinan. Nah, caranya, sahabat, dengan memfokuskan penglihatan batin pada pangkal alis. Jadi terawangan dengan mata tertutup hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan mata batin yang baik, sahabat. Ya, nah kekurangannya dari terawang dengan mata tertutup ini biasanya
sering memunculkan halusinasi. Maka dari itu perlu latihan secara berkala untuk menyempurnakan keilmuan terawangan dengan mata tertutup ini. Nah, selanjutnya sahabat, bagaimana cara melatih dengan ilmu terawangan secara terbuka, ya? Nah, ilmu terawangan dengan mata terbuka itu adalah dengan menggunakan mata terbuka atau mata fisik secara langsung. Jadi kita menerawang dengan mata terbuka atau mata fisik, tidak merem. Nah, karena semua hal yang nampak akan terlihat dengan mata terbuka, ya. Nah, kita dalam penerapannya ilmu ini dilakukan dengan memfokuskan pandangan ke depan sambil membaca doa-doa tertentu, ya, sehingga akan terlihat nyata seperti di alam kita sendiri. Nah, komunikasi dilakukan selayaknya kita berkomunikasi sesama manusia. Nah, salah satu tanda berhasilnya seseorang melakukan terawangan dengan mata terbuka yaitu memerahnya kedua mata orang tersebut biasanya. Hal itu berarti ia sudah bisa melihat hal-hal gaib dengan mata fisiknya. Setelah berhenti membaca doa-doa tertentu, matanya akan kembali seperti semula. Jadi itu ya, ilmu terawangan dengan mata terbuka itu dilakukan dengan mata dalam keadaan melek. Nah, tandanya kita berhasil dengan memerahnya kedua mata kita, ya, itu. Jadi kita berhasilnya itu tandanya diantaranya yaitu ada tanda saat kita berhasil melakukan terawangan dengan mata terbuka, yaitu memerahnya kedua mata orang tersebut, ya. Jadi hal itu dia biasanya orang yang mempelajari ilmu terawangan ini akan otomatis dapat melihat hal-hal gaib. Tuh, ya, tanda dengan menggunakan terawangan mata terbuka. Kemudian bagaimana riadah terawangan secara islami? Caranya kalau kita ingin misalkan berlatih. Nah, pertama, nah ini berguna ya untuk bila mana kita ingin belajar latihan terawangan secara islami. Nah, gunanya untuk melihat alam gaib dan alam nyata dari jarak jauh, serta untuk melihat kekuatan gaib atau energi yang ada pada benda pusaka atau ajimat. Manfaatnya, ya, ini syaratnya bagaimana? Syarat ilmu ini untuk riadah terawangan secara Islam tentunya syaratnya itu harus orang Islam, yakin pada diri sendiri dan pada Allah, tekun berlatih dan sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak cepat putus asa. Nah, ritual penyerapan ilmunya untuk yang ingin belajar melatih terawangan secara ilmu Islami, lakukan ritual penyerapan ilmu ini selama 1 minggu berturut-turut. Anda wajib mengamalkan ayat di bawah ini setiap habis sholat fardu, yaitu surat Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, dibanyak 100 kali, ditambah dengan surat Qaf ayat 22, fakashafna angka gitu aka pabasaruka yauma hadid, sebanyak 100 kali. Nah, di tengah malamnya setelah selesai sholat hajat, melakukan sholat hajat 2 rakaat, baca ayat ke-1 di atas sebanyak 21 kali dan ayat kedua di atas sebanyak 1000 kali setiap malam selama 1 minggu tersebut. Nah, pada saat mengamalkan malam hari, harap pejamkan mata dan konsentrasilah pada titik pangkal hidung, yaitu pertemuan 2 alis nih, ya. Jadi sekali lagi sahabat,
apabila sahabat ingin melakukan latihan riyadah terawangan secara islami yang berguna untuk melihat alam gaib dan alam nyata dari jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, untuk secara Islam itu wayahnya syaratnya itu harus orang Islam, kemudian yakin pada diri sendiri dan pada Allah, tekun berlatih dan sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak cepat putus asa. Kemudian cara penyerapan ilmunya sahabat, selama 1 minggu sahabat berturut-turut atau secara kontinu wajib mengamalkan ayat di bawah ini sehabis sholat fardu, yaitu pertama surat Al-An'am ayat 103, yaitu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir, dibaca 100 setelah sholat fardu. Kemudian ditambah ayat yang kedua surat Qaf ayat 22, Pakasabna angka gitu akapa basaruka yaumal hadid, dibaca 100 kali. Ini dibacakan setiap habis sholat fardu selama 1 minggu berturut-turut. Nah, dan tengah malamnya sahabat bangun, dirikanlah sholat sunat hajat 2 rakaat. Nah, baca ayat ke-1 di atas sebanyak 21 kali, yaitu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir, dan ayat kedua di atas dibaca sebanyak 1000 kali, yaitu pakasabna angka gitu aka pabasaruka yaumal hadid, dibaca 1000 kali setelah melaksanakan sholat sunat hajat di malam hari, dan lakukan selama 1 minggu secara kontinu. Jika batal, ulangi dari awal. Nah, pada saat mengamalkan malam hari ini, harap pejamkan mata dan konsentrasilah pada titik pangkal hidung, yaitu pertemuan ini nih, pertemuan 2 alis mata atau disebut cakra agna, ya. Tuh. Kemudian berikutnya sahabat, yang perlu digarisbawahi prakteknya. Nah, bagaimana nih praktek setelah kita pengamalan selama 1 minggu selesai? Setelah masa penyerapan ilmu, maka siapkan diri untuk melatih atau praktek terawangan. Lakukan pada tengah malam atau setelah sholat maghrib atau menjelang subuh. Yang penting keadaannya santai, aman. Ya, carilah ruang tempat yang sunyi dalam keadaan gelap. Itu kalau di rumah matikan lampu. Nah, lebih baik kalau kalian berani, carilah tempat angker atau seram. Setelah berwudu, duduklah bersila menghadap kiblat, pejamkan mata, sebaiknya dengan membakar kemenyan atau buhur kalau ada, atau madat, ya, kalau ada. Itu tidak menjadi masalah. Lakukan pernapasan normal, halus, panjang dan perlahan, seirama keluar dan masuknya napas, seraya memusatkan pandangan pada titik pangkal hidung, yaitu di sini ya, ke cakra Anda. Fokuskan tuh ya, fokuskan oleh Anda pada cakra agna, kemudian baru bacakan niat ya. Jadi lakukan pernapasan normal, halus, panjang, perlahan, sering keluar masuknya napas, seraya memasukkan pandangan pada titik pangkal hidung, lalu baca niat, ya Allah, di sana ya, berilah hamba kemampuan melihat dengan mata batin sesuatu yang tidak mampu dilihat mata dohir. Lalu bacakan ayat ke-1, la tudrikul absor dan seterusnya 21 kali, dan ayat kedua pakasabna dan seterusnya sebanyak 21 kali. Nah, nikmati dengan rasa tenang suasana tersebut.
dan perhatikan adanya titik cahaya pada pangkal hidung, yaitu pada cakra agna tadi. Pandanglah titik cahaya tersebut dengan konsentrasi penuh, kemudian tetap dengan napas yang teratur dan seirama. Tentukan objek yang akan coba diterawang, seraya di dalam hati mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, atau boleh Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Latif, Ya Batin, Ya Khabir. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Latif, Ya Batin, Ya Khabir. Terus ulang-ulang. Atau yang ingin simple, bacakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau akang dalam menerawang suka mengenakan bacaan Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Latif, Ya Batin, Ya Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Kemudian sahabat, catatan yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan terawang ini, biasanya titik cahaya itu makin lama makin membesar sahabat. Jika kita fokus, ingat, gunakan mata batin Anda, jadi mata fisik tetap terpejam dan jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Apabila belum tergambar jelas hasil terawangan Anda, maka ulangi kegiatan tersebut. Pada malam-malam berikutnya, koreksi setiap kelakuan Anda yang belum baik untuk membersihkan mata batin Anda. Tekun dan bersabarlah dalam berlatih. Kemudian biasanya bagi Anda yang berbakat, dalam masa penyerapan ilmu pun sudah dapat melihat alam gaib biasanya, ya. Kemudian lalu pengalaman kedua ayat tersebut sebaiknya dipertahankan untuk pengamalannya itu, ya. Pengamalan dua ayat tadi sebaiknya dirutinkan, ya, didawamkan untuk menambah dan merawat daya mata batin. Nah, cukup diamalkan setiap habis sholat subuh dan maghrib masing-masing cukup 7 kali. Nah, tiap tengah malam usahakan untuk mengamalkan ayat kedua di atas sebanyak 1000 kali setelah sholat sunat hajat 2 rakaat. Nah, itu mengenai cara riyadhah belajar ilmu terawangan secara islami. Jika ini sangat memberatkan untuk ada yang sangat simpel, tapi kita cara melakukannya itu pada saat kita mau tidur. Nah, bagi yang orang awam atau yang orang awam ini, nah saya akan sarankan yang simpel-simpel saja dulu, karena ini lumayan nih agak berat. Nah, untuk yang bagi orang awam yang ingin cepat dapat informasi tentang ilmu terawangan ini, bisa dipelajari. Syaratnya pada saat Anda mau tidur sebaiknya berwudu dahulu, kemudian berdoa. Misalkan kita ingin segera mengetahui sesuatu yang kita inginkan, baik itu barang hilang atau ingin mengetahui sesuatu permasalahan yang pelik yang ingin segera diketahui, maka ada cara simpel yang mudah-mudahan cocok untuk Anda ini, yaitu lakukanlah pertama sebelum tidur berwudu dahulu lah, ya. Kemudian berbaring, maka bacakanlah, ya, ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni. Assalamu alaikum ya Aba Bashir. Assalamu alaikum ya Asmaul Khabir. Kemudian di sini kalian berdoa, ya Allah, saya meminta petunjuk tentang misalkan kehilangan barang saya di mana, oleh siapa, misalkan, atau mungkin kalau lupa di mana tempatnya, kalau dicuri siapa pencurinya. Kemudian lalu setelah itu berdoa, ya, minta diperlihatkan dengan jelas, sejelas-jelasnya, ya, dalam bukti nyata, benar, bukan halusinasi, bukan tipuan jin,
kemudian bacakan setelah berdoa tadi, meminta petunjuk kepada Allah. Tolong buktikan kepadaku, perlihatkan ya Allah, saya misalkan kehilangan barang, entah itu siapa pencurinya, semoga diperlihatkan kepadaku. Bacalah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir sebanyak 9 kali. Kemudian akhiri dengan ya khabir, ya khabir, ya khabir, ya khabir, atau ingin lengkapnya ya Allah, ya Rabbi, ya Latif, ya Batin, ya khabir, ya Allah, ya Rabbi, ya Latif, ya Batin, ya khabir, ya Allah, ya Rabbi, ya Latif, ya Batin, ya khabir. Terus bacakan sampai kita tertidur. Insya Allah ta'ala, ya, sepengalaman akan setiap membacakan itu, kalau kita dawam ingin mengetahui permasalahan. Cuma ini ilafatnya atau ilhamnya Allah datangkan pada saat kita mimpi. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepengalaman akan, alhamdulillah, itu sering kejadian. Dan informasi yang diberikan oleh Allah melalui mimpi, takwil mimpi kepada kita, itu menjadi kenyataan, ya. Itu bisa dicoba. Ini yang simpel bagi sahabat yang awam yang ingin belajar ilmu terawangan. Ada cara simpel. Kalau yang tadi lumayan berat, ada yang simpel, yaitu dengan cara kita pada saat kita mau tidur berwudu dulu, kemudian kita berdoa seperti yang akan sebutkan atau tadi jelaskan di depan. Kemudian lalu kita tidur, sampai tidur insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita mengenai hal-hal yang kita ingin ketahui. Nah, sekian saya dulu sahabat pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ilmu terawangan yang cukup sederhana ini, yang memang jauh dari sempurna, bisa menambah wawasan penjelasan mengenai cara melatih diri untuk mempelajari ilmu terawangan secara islami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.